Assalamualaikum, selamat malam Sobat Yobiosi RDA dimanapun kalian berada. Selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari teman-teman semua, hari-hari kita semua senantiasa menyenangkan. Oke, selamat bertemu lagi dengan Yobiosi RDA. Masih membahas tentang seputar budidaya lobster air tawar, baik itu lobster air tawar konsumsi ataupun lobster air tawar hias. Oke, ini tanggal 1 Januari 2023. Ini video awal saya atau video pertama saya di tahun 2023. Dan di video ini nanti saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita yang menulis di kolom komentar. Sepertinya bukan pertanyaan, tapi si saudara kita ini menginginkan atau gimana itu ya, menginginkan saya bercerita tentang awal-awal saya budidaya lobster air tawar sampai sekarang. Jadi teman kita itu menanggapi video saya yang judulnya kalau saya nggak salah itu pemula wajib tahu 5 hal ini. Nah, di situ ada keterangan yang saya tulis di dalam video yang menjelaskan bahwasanya bila ada saudara atau teman kita yang menyimak video ini, bila menginginkan ceritanya seperti apa akan saya bahas, tapi kalau tidak ya tidak perlu saya bahas karena ada yang komen menginginkan cerita itu, ya akhirnya saya bahas di video kali ini nanti. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya ini. Bila mungkin ada informasi yang dibutuhkan oleh teman atau saudara Anda, silahkan share saja, dan bila berkenan silahkan subscribe. Mari kita mulai. Jadi awal mula saya budidaya lobster air tawar itu berawal dari penasaran. Nah, saya mengenal lobster air tawar itu dari obrolan saya di warung kopi dengan beberapa teman-teman saya sekampung ini, ngobrol sana kemari itu. Terus ada yang nyeletuk lobster air tawar gitu. Nah, dari situ saya itu searching di Google, di YouTube gitu. Karena kebiasaan saya ketika saya mendengar sesuatu apapun itu yang membuat saya penasaran, saya itu selalu mencari informasinya itu kalau nggak dari Google ya dari YouTube. Nah, setelah saya searching di YouTube waktu itu 2019 akhir lah, sekitar bulan 8 kalau nggak salah, karena waktu itu yang saya ingat itu waktu itu ngobrol di warung kopi ya, membahas ini itu, membahas tentang peringatan 17-an dan lain sebagainya. Terus ngobrol ke sana kemari, ada yang nyeletuk lobster air tawar, dan akhirnya saya searching di YouTube. Nah, di YouTube itu pada waktu itu ketika kita mencari lobster air tawar gitu ya, di mesin pencarian itu yang muncul itu nggak lebih dari 5 channel yang membahas lobster air tawar itu. Nah, dari sekian itu saya pelajari, saya lihat semua videonya. Oh, ternyata seperti itu gitu. Oh, lobster air tawar itu ini. Terus pemain lobster air tawar itu dari di daerah tempat saya itu tidak ada. Kalau di YouTube tidak ada, di Google pun tidak ada yang muncul. Terus yang muncul di YouTube itu ya saya katakan saja Jawa Timur itu Surabaya. Terus kalau Jawa Tengah ya katakanlah Semarang gitu aja ya. Karena kalau langsung menyebut kotanya kayaknya kok nggak etis gitu. Katakanlah seperti itu. Di Jawa Timur saya katakan Surabaya karena ibu kotanya Surabaya. Nah, dari situ saya itu ngechat yang ada di YouTube yang dari Surabaya itu. Nah, saya ngechat, saya tanya-tanya gitu. Terus setelah itu kan penasaran. Nah, karena penasaran, yang namanya saya orang penasaran ya, akhirnya mencari tahu terus sampai akhirnya saya datang ke satu tempat
yang ada di YouTube itu gitu loh. Nah, yang itu sudah saya bahas juga di video saya yang judulnya kekurangan dari program kemitraan. Jadi kalau teman-teman ada yang menanyakan kronologinya seperti apa waktu saya mengawali itu, ya lihat saja di video itu. Tapi secara garis besarnya atau secara substansialnya, saya mengawali budidaya lobster air tawar itu dari penasaran. Nah, cerita selanjutnya setelah penasaran saya terobati atau terjawab tentang lobster air tawar, karena saya melakukan perjalanan ke sana kemari mencari tahu tentang budidaya lobster air tawar, dan akhirnya penasaran itu terobati. Tapi setelah penasaran saya itu terobati, saya itu malah timbul rasa curiga. Kenapa saya curiga? Jadi begini, sebagian besar orang-orang yang saya datangi atau tempat-tempat yang saya datangi yang budidaya lobster air tawar itu, di tempat mereka itu ada lobster itu sudah berupa atau berukuran indukan gitu loh. 4 in, 5 in, 6 in itu indukan jumbo itu di tempat mereka ada. Tapi yang kecil-kecilnya atau yang anakannya ataupun yang indukan bertelur itu tidak ada. Mungkin mereka sembunyikan atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ketika saya datang ke sana itu tidak ada, dan ketika saya menanyakan itu tidak langsung dijawab atau cenderung dialihkan ke pembicaraan yang lain gitu loh. Nah, dari situ kan saya timbul rasa curiga, ini ada apa atau ada apa gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya pun, kecurigaan saya itu pun juga terjawab. Tapi kalau saya maksudnya untuk menceritakan kecurigaan itu, kalau saat ini saya belum bisa. Mungkin nanti kalau subscriber saya itu sudah mencapai 1000 atau 1000 lebih, itu akan saya jawab kecurigaan itu. Tentang rahasianya apa itu akan saya jawab, karena biar sekalian diketahui orang banyak gitu aja. Jadi kalau masih sedikit viewer saya atau subscriber saya, kan ya apa itu, kurang manfaatnya itu kurang gitu loh. Jadi kan nanti kalau sudah subscriber saya sudah 1000, akan saya bahas tentang apa yang saya curigai itu seperti apa, itu akan saya bahas. Nah, setelah membahas itu tadi, awal-awal sejarahnya saya tentang budidaya lobster tawar, yang mana berawal dari obrolan di warung kopi, yang akhirnya penasaran dan curiga. Setelah itu saya itu malah sakit hati. Nah, kalau sakit hati ini berhubungan dengan waktu pertama saya beli indukan lobster air tawar, yang saya ceritakan di video saya yang itu pemula kekurangan dari kemitraan itu, ya itu ada hubungannya dengan itu. Nah, ceritanya gini, waktu itu saya itu dengan teman saya yang ada di lain kota dengan saya, tapi teman dekat gitu. Sama-sama berminat untuk budidaya lobster air tawar. Si teman saya itu, dia ikut kemitraan, sedangkan saya tidak. Tapi belinya itu dalam waktu yang hampir bersamaan, artinya itu dalam 1 hari gitu loh. Kita sudah sepakat untuk ambil dari salah satu tempat itu yang ada di YouTube itu tadi. Teman saya ambil yang di kemitraan, saya tidak ambil di kemitraan, saya beli lepas. Tapi saya dan teman saya itu sudah sepakat kalau nanti yang bertanya itu si teman saya yang ikut kemitraan, maksudnya tentang cara-caranya seperti apa, karena dia ikut kemitraan kan harganya mahal, tapi dengan perjanjian dibimbing sampai berhasil gitu. Terus ada semacam perjanjian kalau memang nanti berhasil, hasil panennya itu akan ditampung oleh si pemberi kemitraan, seperti itu. Nah, sedangkan saya kan beli lepas itu berarti saya tidak dilayani. Ketika saya bertanya, saya tidak dilayani karena saya bukan member atau bukan yang ikut kemitraan. Sama-sama beli di situ kita berdua, dan jaraknya itu
nggak lama, pokoknya dalam 1 hari itu, karena beda kota aja pengirimannya. Di tempatnya dia itu datang lebih dulu, selisih 1 hari, di tempat saya hari berikutnya gitu. Nah, perjalanannya setelah itu kendalanya itu ya mirip atau hampir sama. Saya dan teman saya itu mirip, hampir sama. Jadi setelah 1 hari nyampe itu ada yang mati. Ya di sana pun juga ada yang mati di teman saya itu ya. Di teman saya tanya ke dia karena dia kan ikut kemitraan. Jangan saya tidak tanya ke yang memberi kemitraan, jawabannya itu dikasihkan ke saya itu. Jadi waktu itu ya sedikit ada agak curang lah antara saya dan teman saya itu, mensiasati supaya tidak terkena biaya yang lebih besar karena ikut kemitraan. Jadi yang ikut 1, tapi yang menikmati jawabannya itu 2 orang, saya dan teman saya. Tapi ternyata itu ya masalahnya itu dari kendalanya itu hampir sama, dan terus bertanya ke sana itu jawabannya si pemberi kemitraan itu melulu dan hampir-hampir selalu itu cuman begini: jaga kualitas air dan pakan. Seperti itu saja. Jadi besoknya ada yang mati terus suruh ngirim video dan begini dan begitu, itu jawabannya ya begitu aja, tentang pakan dan kualitas air. Seperti itu terus menerus, sampai akhirnya lobster di teman saya itu habis, mati-mati. Di tempat saya itu juga hampir habis, tinggal seekor, cuman 1 ekor dari 26 ekor. Jadi saya beli 2 paket, itu kan seharusnya 10 kali 2 kan 20, tapi dikasih bonus 3 ekor per paketnya, dari 26 ekor yang dikirim ke saya. Itu mati semua dalam durasi 2 minggu, tinggal seekor saja. Nah setelah itu kan saya itu sedikit sakit hati gitu loh. Kenapa sakit hatinya itu? Ternyata itu sama gitu loh, yang ikut kemitraan ataupun tidak ikut kemitraan itu perlakuannya sama. Terus saya seperti merasa gini ya, mereka yang memberi kemitraan itu sebenarnya mereka juga belum bisa budidaya lobster air tawar, itu belum bisa. Itu sakit hatinya saya itu seperti itu. Tapi mereka berani memasang iklan atau memasang promosi tentang budidaya lobster air tawar, begini begitu, mudahnya seperti ini seperti itu, mudah sedikit, untung banyak, jutaan. Itulah saya sakit hati dari situ. Nah, setelah saya sakit hati, akhirnya saya yaitu berkelana ke sana kemari mencari informasi tentang budidaya lobster air tawar, yang akhirnya dari sekian perjalanan saya itu saya bisa menyimpulkan ini itu, dan akhirnya saya jalani sampai sekarang ini. Akhirnya saya berhasil membudidayakan. Nah, buktinya ya di tempat saya bertelur ada, anakan ada, indukan juga ada, komplit lah pokoknya. Kalau mau lihat ke sini ya silahkan. Yang intinya saya berani mengatakan kalau saya sudah berhasil di budidaya lobster air tawar. Nah dari situ, karena jadi saya itu sakit hati, tapi sakit hatinya itu saya arahkan ke hal yang positif gitu loh. Saya sakit hati, akhirnya saya pelajari, walaupun malam, saya perjalanan malam dari tempat yang saya datangi itu kehujanan, terus berangkatnya kepanasan, pulangnya kehujanan, tapi nggak apa-apa. Tekad saya itu pokoknya saya harus bisa menguasai, atau paling tidak itu bisa membudidayakan lobster air tawar. Dan ketika nanti saya bisa, saya akan buat channel YouTube yang akan membagikan tentang cara-caranya real, tidak tipu-tipu atau tidak maksudnya tidak ada yang saya sembunyikan tentang cara-caranya, mulai dari pemijahan sampai perawatan sampai durasinya, pembesaran itu seberapa, itu akan saya bagikan semua gratis untuk teman-teman yang memang berminat budidaya lobster air tawar. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi awal-awal saya atau sejarah saya mengawali atau menggeluti budidaya lobster air tawar itu seperti itu. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarahnya saya mengawali budidaya lobster air tawar sampai sekarang. Terus karena si teman saya ini menginginkan
sejarahnya, jadi ini saya tambahi aja sekalian tentang apa ini yang ada di depan saya. Ini kan lobster hias, ini jenis Clarke. Jadi saya dulu setelah apa itu bisa dikatakan berhasil mengadaptasikan, dan saya mengetahui kalau bahwasanya lobster air tawar yang jenis konsumsi itu durasi pembesarannya itu lumayan panjang, lama, saya memutuskan untuk ambil atau mempelajari juga yang lobster air tawar jenis Clarke yang di depan saya ini, karena pada waktu itu saya dapat informasi itu bahwasanya Clarke itu durasinya pendek gitu loh. Jadi mulai dari menetas sampai bisa dijual itu lumayan pendek durasinya. Nah, dari situ saya penasaran dan saya akhirnya ambil yang jenis Clarke ini, karena yang jenis ini lumayan murah, tapi berkembang biaknya lumayan cepat dan durasi untuk layak dijual itu juga cepat. Ini umur 3 bulan ini dari satu indukan, dalam artian menetasnya itu bersamaan. Ini sudah ada yang seperti ini ya, besar kayak gitu, terus ada yang masih kecil kayak gitu. Nah, tapi yang kayak gini aja ya, ini kalau dijual ke penjual ikan hias itu kalau di daerah sini itu laku 5.000 per ekor. Tapi kalau yang kecil kayak ini 3.000. Jadi tujuan saya sekalian mempelajari itu karena pertimbangan saya itu ini apa, durasinya itu cepat. Jadi kan bisa dibuat untuk regulasinya untung ruginya itu loh. Itu kan yang keuntungan dari ini di Clarke ini kan bisa dibuat beli pakannya atau bisa dibuat untuk medianya lobster yang jenis konsumsi, karena apa itu durasinya panjang dan membutuhkan media-media yang banyak. Jadi saya ambil untuk beli terpal, beli pakan, itu saya ambilkan keuntungan dari penjualan si Clarke ini karena dia kan cepat. Jadi paling lama itu ketika kita mulai budaya Clarke ya, misalkan hari ini kita ambil 1 paket atau 2 paket indukan itu 4 bulan dari sekarang kita sudah bisa menjual anak-annya itu. Anak-annya itu yang besar ya itu tadi yang bisa laku 5.000, yang paling tidak ya 3.000 itu bisa. Sedangkan kalau budidaya lobster air tawar yang konsumsi itu belum bisa, karena kebanyakan kan lobster air tawar konsumsi itu ya laku ketika sudah siap dikonsumsi atau layak dikonsumsi itu. Kalaupun ada yang nyari bibit itu kan ya ada saja, tapi kemungkinannya itu kecil gitu loh. Ada ya orang yang nyari bibit untuk dibesarkan itu kemungkinannya kecil. Tapi kalau ini lobster air tawar yang hias ini itu besar, karena ini cuma untuk hiasan gitu loh, diambil oleh penjual ikan hias terus dijual secara eceran. Itu kan cuman dibuat mainan oleh anak-anak atau ya orang tua juga ada yang cuman untuk hiasan, ditaruh di akuarium bersama ikan-ikan hias gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau menggeluti budidaya lobster air tawar itu yang jenis konsumsi, saya sarankan sekalian aja kalian atau teman-teman itu budidaya juga lobster air tawar yang jenis hias dan juga ikan-ikan kecil ini. Ini ya tujuannya yaitu tadi untuk membantu kita bisa menyiapkan media-media untuk budidaya lobster air tawar yang jenis konsumsi, karena memang durasinya panjang dan membutuhkan media-media yang tidak sedikit gitu. Nah, dan ini karena sudah terlanjur saya videokan, ini saya bahas juga ikan-ikan kecil ini itu ikan gupi atau bisa bilang gapi atau apa itulah. Nah, ini perawatannya juga sangat mudah, dan juga ini ikan gupi ini memang diperlukan untuk budidaya lobster air tawar itu. Kenapa? Karena ikan gupi ini kan tidak bisa besar.
Dan dia kalau dimasukkan ke budidaya lobster air tawar itu kan difungsikan untuk pemakan jentik nyamuk. Jadi fungsinya itu selain dia bisa kita jual kalau memang sudah banyak, dan dia memang difungsikan untuk pemakan jentik nyamuk supaya di kolam lobster air tawar itu tidak menghasilkan anak nyamuk gitu loh. Jadi ketika ada telur nyamuk yang menetas jadi uget-uget itu pasti akan dimakan oleh ikan gupi ini, sedangkan lobster tidak bisa gitu loh, karena lobster tidak bisa makan sesuatu yang tidak bisa dipegang oleh capitnya, capit yang nomor 2 dari depan itu. Jadi capit yang besar itu, nah besar itu untuk bukan untuk makan, itu untuk menangkap, tapi kebanyakan tidak bisa menangkap sesuatu yang geraknya agresif, misalkan uget-uget itu anak nyamuk itu tidak bisa gitu loh. Nah tapi kalau ikan kecil-kecil ini kan bisa, dia bisa makan anak nyamuk atau jentik nyamuk itu bisa gitu loh. Makanya di kolam-kolam saya itu selalu ada ikan-ikan kecil ini, ya fungsinya yaitu tadi, selain untuk pemakan jentik nyamuk, ketika sudah banyak ikan-ikan ini pun juga laku dijual ke penjual ikan hias. Walaupun harganya tidak terlalu mahal, tapi kan karena memang perawatannya itu juga mudah, tidak memerlukan perawatan khusus. Beranak pinaknya pun juga tidak memerlukan perawatan khusus. Asal ada jantan dan betina di dalam satu kolam, mereka akan beranak pinak gitu. Nah seperti itu teman-teman ya, jawaban saya kepada teman atau saudara kita yang menanyakan sejarahnya saya budidaya lobster air tawar, dan saya juga tambahi juga tentang lobster air tawar yang hias, juga ikan kecil yang digunakan untuk hias juga untuk sebagai pemakan jentik nyamuk. Seperti itu pembahasannya. Bila mungkin kurang jelas atau ada pertanyaan yang lain lagi yang mungkin belum saya bahas di video-video saya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau nanti saya sudah siap untuk menjawab. Kalau memang pendek jawabannya ya cukup saya tulis saja, tapi kalau harus saya buatkan video ya akan saya buatkan video sesempatnya saya, karena ya itu tadi pernah juga saya bahas di video saya yang sebelumnya. Saya budidaya lobster air tawar ini sekedar sampingan, walaupun nanti maksudnya ada juga planning untuk ke depan itu budidaya lobster air tawar itu sebagai kegiatan utama saya, tapi untuk sementara ini itu belum bisa saya lakukan karena saya masih ada kegiatan atau mata pencaharian saya yang utama itu bukan di budidaya lobster air tawar, melainkan di bangunan atau konstruksi atau segala sesuatu yang ada urusannya dengan proyek gitu. Oke, sampai di sini saja teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak. Saya Widayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.